Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek perubahan ini kami susun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi BPMP 2T Kota Balikpapan. Dan untuk mendukung salah satu 9 agenda perubahan Bapak Presiden yang dikenal dengan Nawacita. Serta menjalankan salah satu agenda reformasi birokrasi, yaitu peningkatan pelayanan publik. Selain daripada itu, untuk mengubah kondisi saat ini yang dihadapi dalam pelayanan perizinan, yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengurus perizinan, masih adanya masyarakat yang enggan memperpanjang perizinan, masih banyaknya masyarakat yang mengurus perizinan melalui pihak ketiga. Adapun penyebab kondisi ini antara lain sebagai berikut. Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus izin. Pemohon tidak mengetahui syarat untuk memperoleh izin. Pemohon tidak mengetahui jenis izin apa saja, jenis rekomendasi apa saja yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Pemohon mendapat informasi yang keliru, sehingga menganggap semua perizinan susah. Pengaruh lingkungan karena sebagian orang di sekitar melakukan hal yang sama. Pemohon tidak mau repot. Pengalaman sebelumnya dari pemohon pernah mengurus izin dan rumit. Untuk mengubah kondisi ini, maka proyek perubahan yang kami pilih adalah Pelayanan Solusi Orang Sibuk atau SOS pada BPMP 2T Kota Balikpapan. Tujuan proyek perubahan ini untuk meningkatkan pelayanan perizinan melalui pelayanan perizinan secara online, pelayanan malam hari atau night service, pelayanan 1 jam selesai untuk perizinan SIUP dan TDP yang dilaksanakan pada pelayanan malam hari. Adapun tujuan jangka menengah adalah terwujudnya pelayanan 1 jam selesai untuk perizinan SIUP, TDP, dan SUJK pada pelayanan jam kerja bagi pemohon langsung tanpa dikuasakan. Terwujudnya pelayanan perizinan online yang saling terintegrasi dengan SKPD yang lain. Terwujudnya layanan antar izin atau LAN. Dan tujuan jangka panjang adalah terlaksananya pelayanan karpet merah bagi pemohon langsung tanpa dikuasakan. Terwujudnya pelayanan perizinan di mal. Terwujudnya pelayanan perizinan drive-thru. Terciptanya mindset pada masyarakat bahwa mengurus perizinan sendiri lebih mudah, cepat, dan murah. Dengan adanya proyek perubahan ini, kami berharap mendapatkan manfaat internal. Kesatu, meningkatnya kinerja BPMP 2T dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, mengubah pola pikir dan perilaku pegawai BPMP 2T dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan manfaat eksternal yang diharapkan, masyarakat akan terbantu terutama bagi yang sibuk pada siang hari, dapat mengurus perizinan mereka pada malam hari maupun secara online. Membantu pengusaha yang memerlukan SIUP dan TDP untuk kepentingan mendesak. Menghilangkan praktek percaloan dan pungli bagi masyarakat yang mengurus perizinan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengurusan perizinan tidak sulit, lama, dan mahal. Untuk melakukan proyek perubahan tersebut, telah dilakukan beberapa langkah. Langkah pertama berupa pemberian pemahaman informasi kepada stakeholder dalam bentuk sosialisasi kepada stakeholder internal, benchmarking kepada stakeholder eksternal. Melaksanakan pembentukan tim kerja, menetapkan SOP pelayanan SOS berupa pengumpulan bahan-bahan dan aturan pembuatan SOP, penyusunan draft SOP pelayanan SOS, penetapan SOP pelayanan SOS. Melakukan uji coba pelayanan SOS dengan kegiatan uji coba pelayanan perizinan online, uji coba pelayanan perizinan malam hari, dan perizinan 1 jam selesai. Melaksanakan rapat koordinasi stakeholder dengan tujuan menyampaikan SOP pelayanan SOS, melakukan evaluasi hasil uji coba pelayanan SOS, meminta masukan dari stakeholder untuk kesempurnaan pelayanan SOS.
Tahap selanjutnya melaksanakan sosialisasi pelayanan SOS melalui media cetak, media elektronik, media sosial, banner, pertemuan dengan pelaku usaha. Diharapkan dengan beberapa langkah tersebut, ketika pelaksanaan launching pelayanan SOS, masyarakat telah mengetahui dan memahami pelayanan SOS yang dilaksanakan setiap Senin malam dari pukul 7 sampai dengan 10 malam. Serta masyarakat juga dapat memahami bagaimana cara melakukan pendaftaran perizinan secara online. Dengan terlaksananya pelayanan SOS ini, pada gilirannya nanti, BPMP 2T dapat mencapai kondisi yang diharapkan, yaitu pertama, masyarakat taat mengurus perizinan yang menjadi kewajibannya. Kedua, masyarakat lebih senang mengurus perizinannya secara langsung. Dan yang terakhir, dengan pelayanan SOS ini, diharapkan dapat merubah mindset di masyarakat selama ini, bahwa mengurus perizinan melalui pihak ketiga akan lebih cepat menjadi sebaliknya. Mengurus sendiri akan lebih cepat dan murah. Audio Jungle. Audio Jungle. Jadi maksud saya kan dengan pelayanan orang sibuk itu kan masyarakat bisa tahu ternyata ngurus itu gampang, jadi nggak lagi iya, dan itu bisa orang lain tahu gitu loh kan, karena selama ini kan mindset orang itu kalau ngurus sendiri itu susah dan lama kan. Nah ini mau kita ubah mindset itu, ternyata ngurus sendiri itu lebih mudah apa yang dilakukan. Artinya jika sekedar mempermudah urusan orang dengan membuka kantor pada malam hari, tapi juga perlu berpikir ke depannya dikembangkan. Kalau misalnya PDP SIU, orang itu hanya tinggal memasukkan data ya, tentang hal yang mau dia urus, ya kan. Memang pada saat fisiknya ngambil juga ke BPMP 2T, tapi kalau memang semua udah lengkap bisa dari proses, tinggal ambil pada hari online dulu. Yang saya hormati Pak Sekretaris, Pak Kabid, juga saya minta dukungan dari Pak Wali Kota, dari Pak Wawali, dari Pak Sekda mengenai proyek perubahan yang akan saya lakukan, yaitu pelayanan SOS, pelayanan solusi orang sibuk, di mana di dalam pelayanan tersebut satu, pelayanan yang bersifatnya online, perizinan online. Kedua, pelayanan malam hari dan pelayanan 1 hour service, 1 jam selesai, khusus SIUP dan TDP. Ini juga permintaan dari Presiden, ada izin yang 1 jam gitu ya. Ini mungkin mudah, dan Pak Wali Kota juga sudah menindaklanjuti, menginginkan izin yang 1 jam gitu. Adalah pelayanan SOS yang singkatannya solusi orang sibuk, Pak. Nah, pelayanan solusi orang sibuk itu begini, Pak. Kemarin kan pengalaman kami banyak orang yang mengurus itu dikuasakan, Pak. Kalau menggunakan pihak ketiga kan, Pak, potensi untuk pungli itu ada, Pak. Karena antara pihak ketiga sama orang kita, itu ada potensinya, Pak. Nah, kami kemarin, Pak, bagaimana kita perkecil lagi, Pak, bagaimana kalau orangnya tidak bertemu sama kita. Nah, akhirnya kemarin saya sudah bicara sama Gojek, Pak, Direktur Gojek. Saya bilang bagaimana kalau sudah secara online dia masukkan, nah nanti dia bisa ngubungin Gojek. Nanti ada di Gojek itu ada menunya, di Gosen itu mungkin ada BPMP 2T, tinggal anu aja ke BP, nanti datang Gojek, Pak, bayar mungkin 15.000, ngantar berkas. Nah mungkin untuk proyek perubahan saya seperti itu, mungkin saya mohon masukan dari Bapak, Pak. Berinovasi lah, berkreativitas bagaimana untuk memudahkan orang untuk mengurus perizinan. Dan kedua, memang bagian daripada misi visi kita pelayanan publik, Pak,
termasuk juga yang dalam ini perizinan. Ya kalau perizinan itu bisa selesai secepat mungkin, ini juga kan instruksi Bapak Presiden juga Pak. Betul. Jadi khusus pada hari Senin itu kami rencanakan dari jam 7 sampai jam 9 malam kami buka loket. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya masyarakat bahwa saya waktu itu jam kerja. Nah ini kami bukakan, tapi bukan untuk calo gitu Bu, atau dikuasakan begitu. Jadi harus orangnya langsung. Harus orangnya langsung. Saya mohon untuk melakukan itu kiranya kita perlu membentuk tim efektif. Tim efektif atau tim bagaimana pelayanan solusi orang sibuk tersebut. Nanti kita susun timnya, dari tim ini siapa yang bertugas pada malam hari, siapa yang melaksanakan pelayanan online, dan siapa yang melakukan pelayanan perizinan one hour service. Dan dari tim-tim kerja ini kan nanti dikumpulkan tuh data-datanya ya. Cuma tim pengawas kan internal dari sendiri. Nah itu dibagi 3-3. Nanti Mbak Astri 1, 2, 3 yang urutan pertama ya sampai ketiga. Yang Mbak Astri? Iya Pak. Nah selebihnya itu Mas Randa dari 4 sampai 6 ya bagi. Merupakan suatu proyek khusus atau inovasi yang akan kita laksanakan dan harus kita dukung karena ini memang penting sehingga kita yang selama ini hanya bekerja di zona nyaman, masuk pagi, pulang sore, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus turun malam. Dengan SOP itu apakah kita bisa memasukkan SOP IMB yang mana dulu kita SOP IMB kita hanya mengeluarkan semacam surat pengantar untuk dilaksanakan di perencanaan teknisnya di tata kota, sedangkan sekarang untuk pelimpahan wewenang kita laksanakan semua. Apakah itu termasuk dalam review yang dimaksud? Tadinya cuma kita promosi saja, sekarang kita sudah ke sampai processingnya. Mungkin juga termasuk yang sama Mas Jahe itu juga mirip-mirip juga, kita review atas yang sudah ada, kita lakukan perbaikan, percepatan maupun kemudahan dalam persyaratan. Silakan ini nomornya Pak, silakan kita lupa. Ya Pak. Betul Pak, pakai lipstick ya. Dukungan terhadap pelayanan SOS dan untuk menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di BPP 2T. Teman-teman setuju semua untuk menandatangani ini? Terima kasih. Masih banyak teman-teman yang bertanya-tanya ini apa, ini bentuknya seperti apa, ini bagaimana, apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, Pelayanan solusi orang sibuk ini sebenarnya untuk bagaimana mengarahkan masyarakat yang berurusan langsung kepada kita gitu. Karena di masyarakat ada semacam kayak trauma pelayanan publik gitu. Selama ini pelayanan publik yang berbelit-belit dan juga kalau ngurus sendiri itu lambat. Nah mindset ini yang ingin kita ubah. Bagaimana caranya orang yang mengurus
langsung itu lebih cepat daripada orang yang mengurus melalui pihak ketiga. Nah, ini yang kita ingin balik gitu. Nah, otomatis kalau orang langsung yang mengurus, maka kemungkinan untuk melakukan pungli itu semakin kecil. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Talking Talk, dan kali ini saya sudah tidak sendiri. Saya bersama dengan Bapak Elvin Junaidi selaku dengan Kepala BPMP 2T Kota Balikpapan. Selamat pagi Pak Elvin. Selamat pagi Pak Anwar. Ya, kami selaku warga Kota Balikpapan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat BPMP 2T yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Yang saya pengen tanyakan, apakah itu hanya untuk hari Senin aja Pak Elvin? Tapi kalau pada Senin malam itu hanya sedikit aja orangnya apa gitu ya, kita pada Senin malam. Tapi apabila dia kebutuhannya meningkat ya mungkin nanti kita evaluasi seperti apa gitu. Kita udah ngobrolin tentang program-programnya yang terbaru, yaitu si Cantik dan juga SOS-nya yang paling baru yang akan diluncurkan Senin besok ya. Dan ini Pak ada yang sudah masuk di line SMS. Oke. Ini dari Irza. Irza ini menanyakan tentang SIUP dan TDP yang selesai 1 jam ini memang hanya untuk izin baru atau memang khusus perpanjangan saja Pak? Ya semuanya bisa, asal lengkap dan benar ya. Untuk hari ini saya akan ajak Anda ngobrol-ngobrol bersama Bapak Elvin Junaidi, Kepala BPMP 2T. Jawab pertanyaan dari Ibu Ari. Nah, untuk SOS ini kan malam nih, ada biaya tambahannya nggak sih? Nggak ada. Di pelayanan SOS ini makanya juga namanya kami bikin SOS gitu, sehingga masyarakat, mudah-mudahan masyarakat wah ingin apa namanya tuh, ini apa gitu ya, sehingga akhirnya tertarik, kemudian akhirnya oh ya saya mau mengurus sendiri gitu. Tanggal 18 kami akan kami berencana meluncing pelayanan SOS gitu Pak, solusi orang sibuk. Sebab itu masukan dari Pak Elvin malam ini tentunya sangat penting buat kita semua, dan kami berterima kasih banyak dengan adanya sosialisasi yang Bapak sampaikan tadi, supaya memang semua perusahaan dapat merasakan pelayanan publik yang lebih cepat lagi lah ke depan. Setiap Senin malam kami akan membuka jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi ini orangnya harus orang yang langsung yang ngurus, tidak boleh di pihak ketiga kan, karena kebijakan kami juga ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kami juga sudah berubah gitu. Apabila Bapak dan Ibu sekalian juga tidak sempat datang pada malam hari tersebut, Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan perizinan pendaftaran secara online. Maksud saya nanti kita simulasi pas di situ. Nah, jadi habis itu saya tanda tangani. Nah, nanti mungkin kita minta Pak Wali untuk menyerahkan untuk menyerahkan itu ke pemohon gitu. Begitu tidak langsung dicetak, ya kan? Tidak perlu lagi pendaftaran. Oke. Kemarin kalau waktu kita uji coba itu kurang lebih 15 menit ya, saat bisa terprint. Kami latar belakang daripada pelayanan SOS ini, kita menginventarisir permasalahan perizinan di Kota Balikpapan. Kami lihat masih ada banyak masyarakat yang enggan mengurus perizinan di Kota Balikpapan. Kami berharap BPMP 2T ke depan Pak menjadi benar-benar pelayanan satu pintu. Jadi orang yang datang mengurus perizinan hanya cukup di BPMP 2T saja. Tidak perlu lagi ke dinas teknis terkait untuk mengurus perizinan. Biarkan kami yang menjadi calo dari bapak-bapak ibu sekalian, dalam tanda petik calo yang gratis gitu. Biarkan kami yang mengurus perizinan bapak-bapak sekalian. Kami ingin mewujudkan pelayanan ini, Bapak datang bawa berkas, pulang bawa izin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, program SOS yang diintroduksi atau yang dikeluarkan oleh BPMP 2T Kota Balikpapan kita resmikan bersama-sama.
Selamat ya. Alhamdulillah. Tadi malam secara khusus kita meluncurkan program SOS, Solusi Orang Sibuk. Adalah program dari BPMP 2T untuk memberikan pelayanan perizinan pada setiap Senin malam selama 3 jam bagi pemohon perizinan. Program SOS mampu menyelesaikan perizinan dalam waktu 1 jam dan diwajibkan pemohon langsung yang datang ke kantor BPMP 2T. Mudah-mudahan dengan program ini, maka perizinan bisa lebih lancar, lebih murah, dan lebih cepat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagus, saya setuju. Sangat menyenangkan jadi membantu kita yang sekiranya waktu cuma dari pagi sampai sore itu kita ada jadi dengan diadakannya waktu luang seperti ini yang membantu lah para yang orang-orang sibuk, dan pelayanannya juga menyenangkan orang yang ramai. Tidak sampai 1 jam ya? Iya, tidak sampai 1 jam. SIUP sama TDP sudah terselesaikan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak ya, sudah menyelesaikan yang sebelumnya. Ini pertama kali saya kesini sebenarnya, tapi saya melihat dari suasana karena mungkin agak malam kali ya, suasana yang masih, kemudian pelayanan baik, mbak-mbaknya senyum, baik semua lah. Saya bagus lah, saya bagus. Kalau bisa sih ini tidak sementara, kalau bisa ditingkatkan ke depannya lebih baik, kalau bisa dipertahankan lebih baik lagi. Kan, wah senang banget saya begitu dapat informasi di depan sini dan tulisannya. Antusias saya, recommended buat teman-teman yang lainnya juga. Nanti ini bakal saya informasikan ke yang lain juga. Maksudnya kaget juga loh. Saya pikir juga jam segini, beneran dah? Yang biasa jam segini, ya mohon maaf yang biasa jam segini, nggak mungkin lah. Ya kan apalagi kadang-kadang kan loh, pemerintahan aja biasa jam 3 close biasanya kan. Jam segini malam udah mas, nggak keburu kan kita bisa kita coba aja. Akhirnya masih tetap buka. Ya buka, sip pokoknya 2 jempol lah, 2 jempol. Perlu dia tuh 2 jempol. Akhirnya saya coba pelayanannya luar biasa. Menurut saya ya kurang lebih tidak sampai 1 jam ya. Yang penting informasi kan data harus lengkap ya. Kita lengkap, ya udah tidak sampai kurang lebih 30 menit. Apalagi solusi orang sibuk, pas slogannya seperti itu. Kalau dari Ombudsman kita menyambut baik adanya program dari BPMP 2T dengan SOS ini tadi ya, solusi orang sibuk. Tentunya kita berharap dengan adanya ini masyarakat banyak terbantu, khususnya para pengusaha atau para orang-orang yang pekerja kantoran yang pada saat-saat di hari kerja itu mengalami kesulitan untuk mengaplikasi atau melakukan proses perizinan ke BPMP 2T, perizinan perusahaannya, sehingga harus mencari biasanya waktu yang khusus untuk mendaftar atau melakukan aplikasi tersebut. Jadi dengan adanya SOS ini mereka tentunya bisa datang di luar jam kerja tersebut dan akan ditangani, dan tentunya juga akan mengurangi antrean yang dipakai secara reguler bersama-sama. Ya, saya selaku Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur terhadap apa yang diajukan oleh Pak Elvin, Badan Perizinan Kota Balikpapan ini sepenuhnya kami mendukung, karena itu adalah bagian daripada rencana kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Konsep pelayanan SOS itu yang mengantisipasi orang-orang yang super sibuk yang hanya memiliki kesempatan waktu di malam hari dan hanya memakan waktu proses 1 jam dan dapat dilakukan secara online. Itu terobosan yang menurut saya di Kalimantan Timur belum ada penerapan. Harapan kita kalau ini berhasil, inovasi ini adalah suatu benchmark yang dapat menjadi rujukan bagi teman-teman yang lainnya. Dan itu kami mendukung dan kami dorong, walaupun
kami di tingkat provinsi, apabila inovasi ini bisa kita implementasikan juga dan hasil baik, kita pun akan meniru. Karena tidak ada permasalahan meniru selama itu untuk kebaikan. Dan sekali lagi kami mendukung upaya yang telah dilakukan dan berharap ini menjadi inovasi yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Kota Balikpapan.